Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Aini, nomor BP 2257-2011-2004. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan dengan topik procurement atau penggandaan. Mana penggandaan merupakan proses penggandaan barang jasa yang terjadi pada suatu perusahaan. Berikut ini adalah proses dari logistik. Proses dari logistik di mana ada penggandaan atau procurement, di mana proses pemilihan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi nantinya. Nah, pada gambar di atas terdapat contoh untuk memproduksi sebuah komputer. Kita membutuhkan seperti RAM, hard disk, charger, mouse, lalu keyboard. Nah, barang-barang tersebut merupakan proses penggandaan, kemudian masuk ke dalam proses produksi, di mana di situ merakit barang-barang tadi menjadi sebuah komputer. Jika telah terbentuk sebuah komputer, maka komputer tersebut dipasarkan dalam proses penjualan atau sales order. Nah, kita masuk ke dalam proses penggandaan. Di situ terdapat 8 tahap dalam proses penggandaan. Proses yang pertama yaitu demand determination. Demand determination itu artinya penentuan permintaan. Pada tahap ini dilakukan permintaan barang dari berbagai departemen dalam perusahaan yang membutuhkan barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Jadi di sini dihasilkanlah dokumen permintaan. Nah, tahap kedua yaitu source determination, yaitu penentuan sumber. Penentuan sumber maksudnya yaitu menentukan supplier yang akan menjadi penyedia barang sesuai dengan permintaan tadi. Jadi pada proses ini dihasilkanlah dokumen penawaran. Kemudian supplier selection, di mana sini merupakan proses menyeleksi supplier yang akan ditentukan. Inilah kita menentukan supplier yang benar-benar akan menjadi masuk. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu purchase order processing, pemesanan pembelian. Berdasarkan dokumen permintaan dan dokumen penawaran tadi, dibuatlah permintaan produk, di mana di sini akan menghasilkan dokumen perjanjian pembeli dan penjual atau disebut purchase order. Kemudian order monitoring, jadi pesanan yang telah dipesan tadi akan dipantau. Jika lewat dalam estimasi waktu sekian, maka akan dikirim seperti peringatan atau gimana. Nah, setelah barangnya sampai, masuk kepada proses yang keenam yaitu good receipt, di mana good receipt ini karyawan akan mengecek barang yang datang dan mengkonfirmasi penerimaan barang dengan memasukkan purchase order. Lalu setelah good receipt ini selesai, maka stok barang di inventory akan bertambah. Nah, masuk ke proses yang ketujuh yaitu invoice verification, yang mana invoice verification ini merupakan proses mengkonfirmasi pembayaran, mencek apakah sesuai dengan rincian pesanan tadi. Lalu masuk ke proses yang ke-8 yaitu payment processing. Di payment processing ini di mana pembayaran diproses lalu diselesaikan ke pihak penjual. Jadi begitulah proses dari penggandaan. Berikut ini adalah contoh penggandaan. Di situ ada nomor, deskripsi tugas sama waktu yang dibutuhkan dalam proses penggandaan tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang procurement, di mana secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penggandaan dengan penggunaan aplikasi berbasis online web atau website. E-procurement ini integrasi dan pengolahan elektronik terhadap seluruh kegiatan penggandaan. Nah, kemudian e-procurement ini juga meningkatkan kinerja dari 5 hak pembelian seperti harga yang pantas, waktu penyampaiannya juga tetap mutu sesuai, jumlahnya sesuai,
dari sumber yang tepat. Kemudian analisis proses e-procurement. Berikut contoh analisis e-procurement. Ada deskripsi tugas, ada waktunya. Dapatlah siklus waktunya yaitu 1,5 hari. Adapun tujuan dari e-procurement ini yaitu pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Kemudian yang ketiga memperbaiki tingkat efisiensi proses penggandaan, dan kemudian yang keempat mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Manfaat dari e-procurement yaitu yang pertama bagi pemilik perusahaan yaitu mendapatkan penawaran yang lebih banyak, yang kemudian mempermudah proses administrasi, membantu dalam segala proses administrasi. Nah, kemudian mempermudah pertanggungjawaban proses penggandaan. Jadi laporan-laporannya mudah untuk diakses. Bagi penyedia, manfaatnya yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, memperluas peluang usaha. Yang ketiga, dengan adanya e-procurement ini membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Nah, yang keempat, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Nah, kemudian bagi masyarakat, manfaat dari e-procurement ini yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui penggandaan. Nah, jadi kita masuk ke dalam alur proses penggandaan di bidang perusahaan. Jadi yang pertama yang perlu dibuat yaitu entitas. Di sini kita menentukan 5 entitas. Yang pertama General Department, yaitu seluruh yang terkait dalam departemen tersebut. Kemudian warehouse, dan kemudian purchasing. Yang keempat finance, yang kemudian vendor. Nah, di situ pada prosesnya dimulai dari aktivitas entitas keseluruhan. Yang pertama membuat permintaan material barang, kemudian mengajukan ke pimpinan untuk disetujui, menyerahkan pengajuan permintaan disetujui ke pemimpin warehouse, kemudian menerima material barang. Nah, aktivitas dari entitas warehouse yaitu yang pertama menerima informasi materi seperti gambar, yaitu menerima informasi material barang, kemudian mencek stok, membuat persetujuan pemakaian barang jika ready stock, menyerahkan barang, menerbitkan dokumen permintaan material kepada pembeli, meminta persetujuan kepada pimpinan, menyerahkan dokumen ACC ke purchasing, menerima barang dari vendor, membuat persetujuan penerimaan barang. Aktivitas dari entitas dari purchasing yaitu menerima info pembelian materi atau barang, membuat penawaran harga ke vendor, kemudian negosiasi, membuat purchase order, menerima permintaan ACC pimpinan, melakukan pemesanan dan pembuatan dokumen PO. Aktivitas finance, verifikasi invoice dan melakukan pembayaran. Lalu pada aktivitas vendor itu pertama yaitu menerima permohonan harga, membuat dokumen penawaran, dan kemudian menerima pesanan. Setelah itu melakukan pengiriman dan menerima pembayaran. Sekian, kita masuk ke dalam topik yang kedua yaitu tentang production atau sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi, ruang lingkup dari sistem informasi produksi ini meliputi yang pertama yaitu rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Kemudian tujuan dari sistem informasi produksi ini yaitu yang pertama digunakan dalam merencanakan, memonitoring, dan mengontrol proses produksi.
yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua yaitu menghasilkan efisiensi produk, kontrol kualitas yang ketat, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya dan penggunaan berbagai inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Nah, yang terakhir yaitu tujuannya yaitu digunakan sebagai alat pesaing secara kompetitif antara organisasi bisnis. Nah, kita masuk ke dalam modal sistem informasi produksi, di mana di situ ada inputan internal, ada inputan eksternal, kemudian ada inputan subsistem informasi akuntansi, ada subsistem industrial engineering, subsistem intelligent manufaktur, lalu diolah, kemudian mengeluarkan output subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, serta subsistem biaya. Nah, itulah kemudian dipakai. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber internal dan sumber eksternal tersebut? Nah, itu data input internal itu merupakan data internal sistem keseluruhan yang mendukung proses pengelolaan data menjadi informasi yang sangat berguna, meliputi SDM, material, mesin, dan lain-lain yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi, kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Jadi, data input internal tersebut merupakan data yang berasal dari dalam diri perusahaan itu tersebut. Nah, kemudian apa pula yang dimaksud dengan data input eksternal? Data input eksternal itu merupakan data yang berasal dari luar perusahaan, seperti contohnya yaitu pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam subsistem input. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini yaitu mengumpulkan data internal, menjelaskan operasi manufaktur, data lingkungan, menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Sebagai contoh, pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca dengan mesin dan keyboard. Kemudian subsistem input berikutnya yaitu sistem industrial engineering atau IE. Industrial engineering merupakan analisis dari sistem terlatih khusus, mempelajari operasi manufaktur, dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial engineering ini terdiri dari beberapa proyek-proyek pengumpulan data khusus sesuai dari dalam bentuk perusahaan yang menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Masuk ke subsistem intelijen manufaktur. Nah, subsistem intelijen manufaktur ini berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Berikutnya yaitu subsistem output. Subsistem output yang pertama yaitu sistem produksi. Sistem produksi ini adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Subsistem output berikutnya yaitu sistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang akan dipesan dari pemasok setiap kalinya. Dan tingkat persediaan rata-rata diperkirakan separuh dari entitas pesanan produk ditambah safety stock. Kemudian subsistem output berikutnya sistem kualitas, di mana semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun supplier. Fungsinya mengukur kualitas material saat material diubah. Kemudian subsistem output berikutnya yaitu sistem biaya. Di mana sistem biaya ini merupakan komponen biaya termasuk ke dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem itu tidak lepas dari biaya karena akan menguntungkan dari penjualannya tersebut. Kemudian topik berikutnya yaitu
komputer dalam sistem fisik manufaktur, yang mana teknologi komputer dapat digunakan untuk proses produksi. Yang pertama yaitu Computer Aided Design atau CAD. Di sini ia melibatkan penggunaan komputer untuk membantu dalam perancangan produk. Jadi program komputer tersebut digunakan untuk menggambar suatu produk. CAD ini juga bisa berupa gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, ataupun desain lainnya. Nah, CAD ini lebih sering juga disebut dengan Computer Aided Engineering, CAE, di mana ia melibatkan penggunaan komputer untuk membantu perancangan produk yang dimanufaktur. Sebagai contoh, Pro atau Engineer, AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Unigraphic, Pro CAD, dan ZW CAD. Nah, kemudian masuk yang kedua yaitu Computer Aided Manufacturing. Computer Aided Manufacturing atau CAM, penerapan komputer di mana mesin itu dikendalikan oleh komputer, seperti board dan mesin bobot menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Nah, keunggulan dari produksi aided manufacturing ini yaitu produksi akan berlangsung lebih cepat dan tepat dibandingkan dengan tenaga manusia. CAM ini biasanya digunakan oleh para insinyur dan arsitek dalam penerapannya. Yang ketiga yaitu robotik, di mana robotik ini merupakan alat yang secara otomatis menjalankan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Keunggulan dari robotik ini yaitu memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang sangat bagus. Digunakan untuk pekerjaan yang mengandung risiko seperti melakukan kerjaan di tempat bertemperatur tinggi. Masuk ke dalam sistem informasi manufaktur, yang mana sistem informasi manufaktur ini merupakan subsistem CBIS yang menyediakan informasi mengenai operasi produksi, pendekatan pengelolaan manufaktur, komputer sebagai sistem informasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.